Belajar adalah sebuah proses perubahan tingkah laku yang pada perjalanannya tentu ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seseorang. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan permasalahan belajar yang berkaitan dengan hambatan atau keterlambatan dalam penguasaan materi pelajaran yang dialami oleh salah satu siswa di dalam kelas saya. Banyak faktor yang menjadi penyebab atau pencetus munculnya kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Pada kasus yang saya tangani ini, permasalahan yang dihadapi siswa ini adalah muncul karena saya menemukan data presensi harian yang diketahui sudah 3 kali pertemuan berturut-turut siswa tersebut tidak masuk kelas tanpa keterangan. Padahal pada saat pertemuan tersebut siswa yang bersangkutan memperoleh jadwal untuk tampil presentasi. Sementara tidak banyak informasi yang bisa saya peroleh karena siswa tersebut cukup tertutup dan di kelasnya tersebut hanya ada satu orang teman yang cukup dekat dengan dia. Nah, setelah ditelusuri dan digali informasi secara mendalam, dapat ditemukan akar dari permasalahan belajar yang terjadi pada siswa tersebut adalah yang pertama, saya menjalin komunikasi dengan wali kelas sebelumnya, tahun sebelumnya, dan didapat informasi bahwa ternyata perilaku siswa tersebut sudah terjadi dari kelas 11. Jadi sering tidak masuk sekolah tanpa alasan, dan kemudian setelah ditelusuri lagi ternyata bahwa siswa tersebut mengalami kendala atau kesulitan dalam memahami materi dan instruksi tugas. Tetapi sifatnya yang pendiam, jadi dia cenderung segan untuk bertanya, dan ketika ada tugas-tugas yang harus dikerjakannya, apalagi sifatnya presentasi, dia berusaha untuk menghindar dan sering beralasan dengan menyampaikan keterangan bangun kesiangan ketika ditanya. Untuk membantu siswa tersebut agar dapat mengatasi kesulitan belajarnya, saya mencoba melakukan langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama, memanggil siswa tersebut dan berdiskusi secara personal untuk mengetahui alasan sebenarnya dari ketidakhadirannya secara berturut-turut. Setelah mengetahui kendala siswa tersebut, kemudian saya memberikan bimbingan belajar secara personal, terutama untuk materi yang memang dikeluhkan oleh siswa tersebut sulit dipahami. Yang ketiga, memberikan jangka waktu berbeda dalam penyelesaian tugas selama masa bimbingan. Yang keempat, memberikan motivasi dan membangun kepercayaan dirinya. Kemudian membangun motivasi untuk mau mencoba mengerjakan tugas dan mencoba berani untuk tampil presentasi dengan membantu menjelaskan kembali materi, membimbing, kemudian memberi contoh bagaimana melakukan presentasi yang baik. Dari langkah-langkah yang ditempuh, ada hasil baik yang ditunjukkan oleh siswa tersebut. Artinya ada kemajuan-kemajuan yang diperoleh. Di antaranya tahap awal siswa menyadari dan mengakui sendiri kelemahannya bahwa memang dirinya mengalami kesulitan dalam memahami materi. Apalagi ketika diminta melakukan presentasi, sering merasa gugup atau takut ketika harus berbicara di depan orang banyak. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan motivasi, bimbingan, dan arahan, siswa menyatakan kesungguhannya untuk belajar lebih baik lagi dan mau mencoba untuk berani mempresentasikan materi yang dibuatnya. Kemudian yang ketiga, siswa menunjukkan itikad baik, upaya yang baik dalam menyelesaikan pembuatan materi dan kemudian berhasil mempresentasikannya, walaupun memang masih perlu pembenahan, perbaikan pada banyak segi. Tapi upaya yang dilakukan siswa tersebut merupakan sebuah kemajuan dan tentu saja harus mendapatkan apresiasi. Oke, dan ini adalah sumber rujukan terkait dengan perkembangan remaja, kemudian bagaimana kesulitan-kesulitan belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi dan jenis-jenis kesulitan belajar serta cara penanganannya.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan tambahan informasi bagi penyelesaian masalah-masalah belajar yang dihadapi oleh para siswa. Semoga semakin tumbuh kepercayaan diri para siswa dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Begitupun bagi para guru, tentu diperlukan teknik-teknik, langkah-langkah, upaya-upaya yang lebih baik lagi dalam membantu para siswa untuk dapat menemukan pola belajar yang paling baik untuk dirinya. Terima kasih atas perhatiannya.